Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nur Sabrina dari kelas 3 BD dengan mata kuliah Customer Service Psychology. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi perjalanan pariwisata. Jadi, pariwisata dan wisata itu berbeda. Pariwisata itu merupakan sesuatu yang berkaitan dengan wisata, khususnya dari sudut pandang industri atau ekonomi. Sedangkan wisata itu ialah kegiatan wisata itu sendiri. Nah, di sini terdapat 6 komponen utama pelayanan pariwisata. Yang pertama itu ada pelayanan informasi, yang dimana informasi ini mengenai destinasi, petunjuk atau panduan yang akurat agar mudah diakses bagi wisatawan. Tujuannya itu untuk mempermudah wisatawan untuk mencari informasi mengenai wisata yang akan dikunjungi. Kedua, itu ada pelayanan penginapan. Di sini, pelayanan penyediaan tempat istirahat dan menginap bagi tamu. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar wisatawan untuk merasa aman, nyaman, dan untuk menyimpan barang-barang mereka. Yang ketiga, itu ada layanan transportasi, yang dimana layanan perpindahan wisatawan dari tempat satu ke tempat lainnya. Tujuannya untuk menghubungkan dan memudahkan mobilitas wisatawan, keterjangkauan dan kenyamanan. Transportasi itu sangat mempengaruhi kepuasan wisatawan. Yang keempat, itu ada pelayanan makanan dan minuman. Ini layanan penyediaan hidangan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Dengan tujuan kuliner juga menjadi bagian dari pengalaman budaya destinasi, dengan rasa yang khas, kebersihan, dan keragaman menu sangat penting sehingga menciptakan kepuasan bagi wisatawan. Yang kelima, itu merupakan pelayanan kegiatan wisata. Maksudnya, layanan yang memfasilitasi wisatawan untuk menikmati daya tarik dan atraksi dan berpartisipasi dalam aktivitas di destinasi. Layanan ini memastikan wisatawan dapat menikmati alasan mereka berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Dan yang terakhir itu pelayanan pemandu wisata, yang dimana pelayanan ini merupakan para ahli yang memberikan informasi, konteks sejarah atau budaya, dan mengatur perjalanan. Dengan ini, wisatawan mendapatkan ilmu atau informasi baru dari pemandu wisata tersebut, karena dijelaskan secara menyeluruh dan terperinci. Pemandu wisata tersebut harus orang yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk dari destinasi tersebut. Kita masuk ke manfaat pelayanan wisata yang baik. Yang pertama itu ada customer service satisfaction atau kepuasan layanan pelanggan, yang dimana ini merupakan kebutuhan, harapan, atau bahkan keinginan tersembunyinya terpenuhi atau terlampaui
oleh layanan yang diterima, maka menciptakan kepuasan. Nah, ini penting karena wisatawan yang puas adalah aset terbesar. Yang kedua itu meningkatkan reputasi destinasi wisata. Nah, reputasi yang baik berarti destinasi tersebut dikenal sebagai tempat yang layak dikunjungi, menyenangkan atau dapat dipercaya. Karena hal tersebut, banyak orang yang tertarik ke tempat tersebut, meningkatkan daya tarik dari destinasi wisata tersebut. Yang ketiga ada meningkatkan pendapatan, yang dimana ini dikarenakan pelayanan yang baik. Nah, dengan pelayanan baik itu dapat meningkatkan reputasi yang baik sehingga terjadi peningkatan pendapatan melalui beberapa faktor. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, yang dimana pariwisata yang dikelola dengan pelayanan yang baik pada akhirnya harus berkontribusi pada kesejahteraan warga yang tinggal di lokasi tersebut. Nah, dengan ini kualitas hidup mereka akan meningkat dan mereka akan lebih mendukung perkembangan pariwisata. Dukungan ini sangat krusial karena keramahan dan support dan dukungan dari mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke perilaku wisatawan atau tourist behavior. Yang pertama itu adalah pengalaman wisatawan, di mana hal tersebut dapat memengaruhi emosi, fisik atau kognitif yang dialami oleh wisatawan sebelum, selama, hingga setelah perjalanan. Yang kedua itu adalah emosi dan perilaku wisatawan. Emosi ini dipengaruhi oleh perasaan senang, marah, atau kecewa, sedangkan perilaku itu tindakan nyata dari emosi tersebut. Terdapat dua emosi. Yang pertama emosi positif, yaitu kagum dan senang terhadap pelayanan yang diberikan kepada wisatawan, sehingga mereka merasa puas. Dan yang kedua itu adalah emosi negatif, yang dimana mereka kurang merasa puas atas layanan yang diberikan oleh customer service. Yang ketiga itu kepercayaan dan loyalitas. Kepercayaan adalah keyakinan wisatawan terhadap keandalan dan integritas destinasi atau penyedia jasa, sedangkan loyalitas adalah komitmen untuk menggunakan layanan yang sama atau kembali ke destinasi yang sama di masa yang berbeda. Jadi pengalaman yang positif dan konsisten itu dapat membangun kepercayaan masyarakat sehingga mendorong loyalitas pelanggan untuk menggunakan jasa perusahaan lagi. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh sosial. Jadi pengaruh sosial ini dapat mempengaruhi wisata lain untuk ke destinasi wisata tersebut. Itu bisa membentuk persepsi, sikap atau keputusan wisatawan. Pengaruh sosial ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu dari mulut ke mulut, itu rekomendasi dari keluarga atau teman, itu
untuk merekomendasikan kita ke tempat wisata tersebut. Yang kedua itu dari sosial media influencer, mungkin karena ulasan dari mereka positif, jadi banyak dari followersnya ikut berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan jika ada salah kata dan masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.